Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih 466 T. Nantinya 19% itu akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN. Pertanyaan ketiga, kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kenapa di Kaltim? Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? Satu, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar 571 triliun tetap terus dijalankan. Dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini, termasuk lokasinya, membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undangnya untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dari saya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan bertanya pada para menteri maupun gubernur yang hadir. Di sini hadir Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Satu dua pertanyaan. Bagus. Pak Penas dipindahin. Ya. Baik, rekan-rekan media, dalam kesempatan yang baik ini kami persilahkan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin saya batasi 3 saja, ya, mengingat rekan-rekan menteri dan gubernur ada kegiatan yang juga mendesak. Saya data dulu ya.
Jadi satu, Kompas, ya, Timbul. Ada lagi? Oke, saya catat dulu ya. 1, 2, 3 ya. Ada lagi? Batasin ya. Kalau nggak ada lagi, saya tutup kesempatannya. 3, silakan Mas Timbul. Terima kasih Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Satu aja Pak, mohon dijelaskan kerangka waktunya, jadi proses legalnya, kajiannya sampai kapan, terus proses legalnya sampai kapan, fisiknya mulai kapan, lebih itu Pak, kerangka waktu aja Pak. Ya, oke. Terima kasih. Oh nama Pak, sekalian namanya nanti apa? Namanya? Nah, Ya belum ada nama lah, kamu nanyanya jauh amat. Silakan yang perempuan dulu deh. Ya Pak, saya Yuliana dari cnnindonesia.com. Yang pertama pertanyaan ke Pak Menteri ATR untuk lokasi lahan sendiri, jadi total yang sudah istilahnya di-keep sama pemerintah nih ada berapa banyak, yang kurangnya berapa, lalu penegasan lagi untuk mencegah spekulasi tanahnya seperti apa. Kemudian barengan juga untuk ke Pak Basuki, proses untuk pembangunan infrastrukturnya setelah ada penetapan ini juga seperti apa, timelinenya. Yang ketiga ke Pak Gubernur sendiri, menurut Bapak nanti potensi peningkatnya bagi ekonomi Kalimantan Timur sendiri apakah sudah bisa langsung berdampak di tahun depan dan potensi ke depannya seperti apa? Terima kasih. Oke, silakan. Saya Edo Pak dari CNN Indonesia TV. Terkait mungkin tadi masalah waktu ini Pak, kemarin sudah beberapa waktu lalu kan sudah ditentukan ini 2024 rencananya akan mulai dipindahkan. Nah dengan sudah ditentukannya gitu lokasinya ini, apakah akan ada perubahan dari jangka waktu yang sudah direncanakan oleh pemerintah? Terus terkait dengan rancangan undang-undang yang akan dibuat ini kapan rencananya pemerintah akan langsung menyusun rancangan undang-undang tersebut lalu disampaikan kepada DPR, mengingat kalau tadi Presiden menyampaikan di dalam konferensi persnya hal ini kan pemindahan ibu kota ini juga tergolong cukup urgent untuk dilakukan. Lalu untuk Pak Gubernur Kaltim, ini sejauh ini kesiapan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri gitu Pak untuk dijadikan ibu kota baru di Indonesia itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Baik, kalau boleh saya mulai menjawab dari Timbul, dari Kompas mengenai kerangka waktu, termasuk yang lain tadi menanyakan kerangka waktu. Jadi hari ini kita sudah mendengar penetapan lokasi yang segera akan ditindaklanjuti, istilahnya mulai besok dengan terutama penentuan lokasi ya, yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur, kemudian juga kita menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari RUU untuk ibu kota baru tersebut. Nah, tentunya 2020 tahun depan ini adalah fase persiapan sampai finalnya. Maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020, baik itu dari master plan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan, sehingga barangkali nanti Pak Basuki yang bisa mengelaborasi juga, pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020. Ya, jadi kira-kira seperti itu tanggapannya mengenai tahapan, dan 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya yang nanti kita akan tentunya detailkan begitu sudah ketahuan bagaimana progres dari pembangunannya, tapi 2024 adalah istilahnya masa paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan. Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan juga bahwa yang dipindahkan ini seperti yang dikatakan Bapak Presiden adalah pusat pemerintahan. Sedangkan ibu kota yang ada dalam bayangan kita semua mungkin kota Jakarta. Dan kota Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis keuangan yang berskala internasional. Ya. Mungkin itu dari saya, silakan Pak Sofyan. Masalah yang berkaitan dengan tanah kita akan ngamankan seperti tadi Pak Presiden kemukakan, dari 180.000 itu sebagian sangat besar kalaupun tidak semuanya adalah tanah negara. Jadi pekerjaan tanah
relatif lebih mudah. Walaupun nanti untuk konektivitas dan lain-lain tentu ada perlu pembebasan lahan sesuai dengan undang-undang yang ada. Kemudian masalah lagi ya tata ruang. Begitu sudah diputuskan ini, maka tata ruang ini akan berbarengan dengan perjalanan-perjalanan yang lain. Barangkali karena tanah tadi adalah tanah negara, maka tugas pembebasan tanah untuk kepentingan ibu kota ini relatif lebih mudah dan insya Allah kita bisa manageable. Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing, ya, supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota negara tersebut. Terima kasih. Untuk pembangunan infrastruktur, kita pakai 3 klaster. Pertama adalah mendesain kawasannya sendiri. Setelah ditetapkan lokasinya, baru kita desain kawasannya, di mana untuk meletakkan kayak tata ruangnya gitu, RTBL, ya, rencana tata bangunan dan lingkungannya. Itu akan kita selesaikan 2019 ini, oke, minimal atau sampai dengan 2020. Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasar itu pertama jalan dan air. Air termasuk di sini adalah bendungan dan juga mungkin ada intake yang kita sudah sudah dapat beberapa lokasi bendungan dan intake untuk melayani ibu kota negara ini. Nanti pada tahun 2020 paling cepat nanti kalau tadi Pak Bambang bilang akhir atau mungkin pertengahan 2020 design and build kita mulai. Jadi seperti hanya teman-teman Bapak media lihat waktu kita merenovasi GBK itu tidak as usual, tidak common, tapi nggak desain dulu, setelah desain baru tender gitu, itu lama. Tapi design and build, ya. Jadi kontraktor nanti dengan konsultan menjadi satu, dia mendesain, kita kasih dia kriteria desainnya, dia mendesain, jadi ada inovasi-inovasi di situ, lebih cepat. Itu untuk prasarana dasarnya, jalan, air, ya, drainase dan sebagainya akan kita mulai nanti desain and build-nya pada pertengahan tahun depan. Ini yang kira-kira tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, anggarannya sekitar 19% dari antara lain ini, ya, tidak ini terus semua 19%, tapi untuk biaya APBN untuk biaya anggaran prasarana dasar. Kemudian yang ketiga adalah untuk bangunan gedungnya sendiri, ya, untuk gedung pemerintahan. Ini butuh desain-desain yang arsitektural yang ke depan, sehingga ini akan lebih hati-hati. Namun demikian tetap kita programkan juga mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan design and build sehingga kita bisa lakukan pekerjaannya. Konstruksinya sendiri kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa menyelesaikan jalan dan jembatan atau jalan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung. Sehingga target misalnya 2023-2024 akan mulai ada pergerakan ke sana, insya Allah masih dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa kita tangani. Saya kira Bapak, terima kasih. Terima kasih. Saya mau menjawab dari belakang dulu yang pertanyaan yang kedua mengenai kesiapan. Kalau kami semua siap, masyarakat siap, pemerintah daerah siap. Dan kita akan melakukan koordinasi dengan 2 wali kota, Samarinda dan Balikpapan, kemudian Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Pasir Utara. Itu kesiapan kita, tentu tidak ada pilihan lain kecuali harus siap. Kemudian dampak positifnya saya kira bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tapi dampaknya terhadap semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan. Termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur. Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat. Jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ini adalah suplai daripada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya sangat bagus. Saya kira, saya yakin dampak positifnya akan banyak, ya. Bukan hanya persoalan yang ada di
Kalimantan Timur, tapi juga di beberapa wilayah Indonesia Tengah ke Timur akan mendapatkan dampaknya. Karena jarak daripada wilayah ini berada pada posisi di tengah-tengah negara. Saya kira itu, terima kasih. Oke, saya kasih bonus satu pertanyaan, kasih bonus satu, yang minta 3 sih. Oke, 1, ya udah. Oh, atas apa? Oh, atas pohon. 1, 2. Ya, 2 aja deh. Saya yang 2 perempuan aja. Ya, mohon maaf yang laki-laki. Ya, silakan. Udah, tunggu. Ikut pot juga kan? Pak, izin dong Pak. Kalau pertanyaan pertama, lokasi pastinya itu di kecamatan mana Pak? Yang kedua, pemerintah sendiri kan punya 180.000. Nah, sementara yang dibutuhkan sendiri berapa sih Pak untuk pemindahan ibu kota? Kemudian satu lagi terkait banyaknya. Medianya apa? Oh, saya Rini dari RRI Pak. RRI. Kemudian satu lagi Pak mengenai di situ kan tadi Pak Sofyan sempat mengatakan bahwa sengketa tanah itu akan diselesaikan. Kemudian mengenai masalah hutan lindungnya dan sebagian yang dimiliki oleh pemerintah, itu bagaimana Pak ke depannya? Terima kasih Pak. Saya jawab. Oke, silakan. Terima kasih, nama saya Novi dari Investor Daily. Bapak-bapak yang terhormat, saya mau bertanya mengenai pemindahan ibu kota. Pak, terkait dengan dampak ekonomi, sejauh mana pengaruh atau dampak ekonomi yang akan ditimbulkan oleh pemindahan ibu kota ini? Apakah tidak lebih baik pemerintah memperkokoh pembangunan di ibu kota provinsi yang ada dan juga rencana pemerintah untuk makin menguatkan kawasan ekonomi khusus? Sebab kita melihat saat ini bahwa pemerintah masih dalam tahap persiapan. Sementara apa-apa yang sudah dicanangkan seperti kawasan ekonomi khusus dan juga pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi yang lain itu masih terbilang belum memenuhi harapan. Terima kasih. Minta izin saya jawab semua. Yang pertama tadi yang mana yang RRI? Mentang-mentang radio nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau lokasinya 180.000 hektar adalah lokasi keseluruhan. Ya. Jadi kotanya nanti berkembang. Kawasan induknya mulai dengan 40.000 dulu, kemudian nanti suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180.000 hektar. Dan dari 180.000 hektar itu, pertanyaan kamu tadi, separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung. Jadi hutan lindung tidak akan diganggu, bahkan di tempat yang disebut tadi, sebagian dari Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto. Ya, justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang ya Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, ya, termasuk perkebunan. Jadi justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto. Sedangkan hutan lindung yang ada di Kaltim tidak akan diganggu, ya. Dan kemudian tadi luasannya ya kita butuhnya tadi awal 40.000 hektar, nanti bisa diperluas sampai 180.000 hektar. Dan sebagian besar itu lahannya itu dipegang oleh pemerintah, ya. Bahwa ada pihak ketiga yang sedang mengerjakan sesuatu, tetapi pemerintah punya hak untuk menarik hak itu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Karena itu kita akan meminimalkan yang namanya ganti rugi lahan, akuisisi. Untuk pertanyaan Investor Daily, bisa saya sampaikan, tadi Presiden sudah menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari grand strategi kita mengurangi kesenjangan Jawa luar Jawa. Kita otonomi sejak tahun 2001. Ketika otonomi 2001, sebenarnya porsi Pulau Jawa itu 55%, luar Jawa 45%. Tapi hari ini Jawa bukannya turun, tapi naik setelah otonomi, jadi 58%. Berarti di luar Jawa hanya 42%. Nah, berarti kita harus melakukan sesuatu langkah yang tidak biasa. Tidak hanya cukup dengan pemerataan pembangun infrastruktur atau pemerataan pembagian DAU,
tapi harus benar-benar ada suatu kegiatan yang konkret dalam bentuk investasi di luar Jawa. Karena itu tadi satu sudah disebutkan Bapak Presiden, yaitu industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. Jadi kalau ada hilirisasi sumber daya alam, pabriknya kebanyakan jangan lagi di Jawa, tapi harus di tempatnya masing-masing. Kalau turunan sawit ya bagusnya di Sumatera, turunan boksit bagusnya di Kalimantan, turunan nikel bagusnya di Sulawesi. Itu bagian dari upaya kita mengurangi kesenjangan. Kedua, membangun ibu kota baru adalah salah satu upaya kita juga. Karena dari sekian banyak pusat yang ada di Jakarta sekarang, hanya pusat pemerintahan yang bisa dipindahkan oleh pemerintah. Kita tidak bisa memindahkan pusat bisnis, pusat keuangan, karena itu kan tergantung mekanisme ekonomi dan bisnis. Yang bisa kita pindahkan pusat pemerintahan, dan pemerintahan itu bagian dari jasa. Kalau kita lihat statistik ekonomi, sektor pemerintahan adalah jasa pemerintahan yang tentunya akan berdampak kepada wilayah sekelilingnya. Dan dampaknya menurut saya akan paling tidak memperlambat makin besarnya kesenjangan. Ya. Kemudian langkah lainnya adalah kita akan mengembangkan 10 kawasan metropolitan di Indonesia. 4-nya memang ada di Jawa, termasuk Jakarta, 6-nya ada di luar Jawa. Jadi kita juga memikirkan daerah-daerah lain di luar ibu kota. Ada Medan, ya wilayah kawasan metropolitan, wilayah metropolitan Medan, wilayah metropolitan Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, dan Manado. Ya. Jadi kalau kawasan metropolitan ini berkembang, maka otomatis ini akan memperkuat pembangunan di luar Jawa, plus yang Anda katakan tadi, apakah KEK, apakah KI, kawasan industri, maupun kawasan strategis pariwisata. Kenapa pemerintah gencar mendorong pariwisata? Selain untuk mendatangkan turis, kita juga ingin agar pembangunan kawasan strategis pariwisata menjadi pionir perkembangan ekonomi daerah. Ya, jadi itu jawaban saya terhadap pertanyaan terakhir. Dan karena Bapak-Bapak di depan ini ada acara berikut, saya akhiri konferensi pers ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto lah. Ayo, yang baru pulang haji. Panis. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Nggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi, data, fakta-fakta lapangan yang matang. Ini harus sangat terencana, sangat matang, sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi ingin secepatnya. Pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum?